Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di Kultum dari MGMP PAI Malang. Di dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang hukum Islam. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, tempat diturunkannya Al-Quran, dan di Al-Quran itu salah satunya dari isi dari Al-Quran adalah tentang hukum. Yang sudah kita ketahui, hukum-hukum Islam itu ada hukum taklifi sama hukum yang lain. Banyak hukum di dalam hukum taklifi, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Dan kita sudah tahu artinya itu apa aja, juga kita sudah tahu artinya. Cuman kadang-kadang kita banyak dari pengertiannya, kadang-kadang kita juga salah dalam pengertian. Contohnya seperti wajib. Kita kalau tidak melakukan, maka hukumnya dosa. Kalau sunnah, ini juga ada yang salah arti. Bukan ditinggalkan tidak apa-apa, tapi ketika kita melakukan mendapatkan pahala, tapi ketika tidak dilakukan, maka kita akan rugi. Bukan tidak apa-apa. Ya memang tidak apa-apa, tapi cuma kita melewatkan pahala dari sunnah tersebut. Kemudian mubah, dikerjakan tidak apa-apa. Kalau dikerjakan juga nggak apa-apa, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian makruh, makruh itu kalau dikerjakan mendapatkan kerugian, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram jelas. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam dari wajib. Yang pertama, wajib sendiri juga macam-macam. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ya, kalau wajib ain itu kita sendiri diwajibkan. Jadi per orang hukumnya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan wajib kifayah itu tidak per orang. Kemudian sunnah, ada juga sunnah muakkad, ada sunnah yang ditekankan, dan ada sunnah yang tidak ditekankan. Itu ada. Kemudian mubah, makruh, makruh juga ada dua, makruh tahrim dan makruh biasa. Ini memang kadang-kadang dalam segi hukum makruh ini kadang-kadang juga banyak yang tidak mengerti tentang apakah ini makruh, apakah ini makruh tahrim, ya, atau makruh yang mendekati haram. Itu masih banyak yang tidak ngerti. Apalagi yang haram. Yang haram itu kadang-kadang di kita sendiri masih sering menabrak hal-hal yang haram. Padahal aslinya itu tidak boleh. Contohnya seperti ghibah di bulan puasa. Ghibah di bulan puasa jelas hukumnya tidak boleh. Tapi masih banyak dari kita yang, saya sendiri kadang-kadang anak-anak murid atau
kita mengaca pada diri kita, apakah kita masih melakukannya atau tidak. Ya ini merupakan hukum sebenarnya yang masih kita tabrak karena kita melakukan perbuatan kadang-kadang kita tanpa mikir, jadi kita langsung aja melakukan. Kemudian hikmah-hikmah di dalam hukum Islam itu sebenarnya banyak. Memang kadang-kadang kita tidak masuk di akal, seperti wudhu, kita kentut. Tapi yang dilakukan ketika akan sholat, kita disuruh untuk berwudhu. Kita wudhu, padahal yang kentut pantat bukan wajah, tapi yang dibasuh adalah wajah. Kadang-kadang itu merupakan nggak masuk di akal. Apalagi kita udah tahu kencing hukumnya najis. Atau kalau kita kencing itu kita mempunyai hadas kecil. Orang yang berhadas kecil dan kencingnya itu najis, sedangkan sperma, kenapa kita diwajibkan mandi padahal sperma hukumnya suci? Yaitu ada hikmah tersendiri di balik kenapa kok mengeluarkan sperma disuruh mandi padahal sperma itu suci. Kenapa kok nggak yang najis disuruh mandi? Itu merupakan hikmah di balik hukum tadi. Memang kadang-kadang hukum itu tidak masuk di akal. Tapi kita diibaratkan mengambil hikmah dari kencing tadi. Kalau kita kencing hukumnya najis, terus disuruh mandi. Kalau kencing disuruh mandi, kencing mandi, apakah kita nggak capek buat mandi? Ya. Tapi kalau kita mengeluarkan sperma, nah ini kita mengeluarkan sperma, kita itu lemas ketika mengeluarkan sperma. Nah, makanya kenapa disuruh mandi? Biar seger lagi. Ya, ini terutama dalam membahas hal-hal seperti ini, ada yang namanya masuk di dalam ilmu fikih. Itu membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, hukum-hukum ini berasal dari Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini banyak dari ulama-ulama sekarang yang membahas hukum-hukum fikih. Apalagi berita terbaru ada hukum yang baru. Contohnya seperti keadaan di Palestina sekarang, hukum zakat fitrah wajib bagi tiap orang, wajib ain. Tetapi di Palestina sekarang itu setiap orang pun untuk berbuka puasa sama sahur itu tidak ada makanan. Jadi mereka zakat itu pakai apa? Ya ini merupakan hukum fikih kontemporer yang modern ya, yang sesuai dengan zamannya. Biasanya ada pendapat-pendapat ulama yang diputuskan oleh mufti-mufti di daerah tersebut. Mungkin itu saja kultum pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan. Billahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.